Siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa dan semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tetap semangat. Orang yang optimis dalam kehidupannya itu selalu semangat. Hal ini dikarenakan dalam benak dan pikiran mereka, saya bisa, I can do it, saya mampu melakukannya. Apapun halangan, rintangan, tidak menyurutkan semangat orang-orang optimis dalam mewujudkan atau mencapai apa yang mereka inginkan. Yang kedua, dalam hati orang-orang yang optimis itu selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan bantuan Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah, sehingga dibuktikan dengan usaha yang keras, usaha yang sungguh-sungguh, yang kita sebut dengan ikhtiar. Anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kalian, semangat kalian, keaktifan kalian di dalam sebuah proses pembelajaran itu adalah wujud ikhtiar. Wujud ikhtiar kalian, wujud tawakal kalian, dan wujud sikap optimis kalian dalam menggapai cita-cita, dalam menggapai apa yang hendak kalian wujudkan di masa yang akan datang. Anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih mendisiplinkan proses pembelajaran kita pada hari ini, saya hendak mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Gimana? Alhamdulillah hadir semua ya. Masih adakah yang ingat materi apa yang kita bahas? Saya Ustaz. Ya, silakan Anda Miftahul Jannah. Optimis Quran surah Az-Zumar ayat 53. Luar biasa, masih ingat ya apa dulu. Selanjutnya, Saya Ustaz. ya silakan Anda Amira. Sikap ikhtiar dalam Quran surah Al-An'am ayat 39 sampai 45. Oh, luar biasa. Tangan dulu. Sikap tawakal dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. Luar biasa, masih ingat. Oke. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, luar biasa. Anak-anakku yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita pelajari pada pertemuan ini masih tentang Quran surah Az-Zumar ayat 53 mengenai sikap optimis, Quran surah An-Najm 39 sampai 42 mengenai sikap ikhtiar, dan Quran surah Ali Imran ayat 159
tentang sikap tawakal. Namun kita akan lebih kepada menghafalkan ayat Al-Quran tentang optimis, ayat Al-Quran tentang ikhtiar, ayat Al-Quran tentang tawakal beserta terjemahannya. Anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin kita dapatkan pada kesempatan ini? Tujuan pembelajaran kita yakni melalui pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw, yakni sebentar ada tim ahli. Kita akan membentuk tim ahli seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menghafalkan Quran surah Az-Zumar ayat 53, Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42, dan Quran surah Ali Imran ayat 159 dengan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menghafalkan terjemahan Quran surah Az-Zumar ayat 53, Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42, dan Quran surah Ali Imran ayat 159 dengan benar. Selanjutnya anak-anak sekalian, yakni peserta didik diharapkan dapat menjadi model untuk membimbing temannya pada kelompok masing-masing di dalam menghafalkan Quran surah Az-Zumar ayat 53, Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42, dan Quran surah Ali Imran ayat 159 dengan baik. Yang keempat, peserta didik diharapkan dapat menjadi model untuk membimbing teman-temannya pada kelompok masing-masing dalam menghafalkan terjemahan Quran surah Az-Zumar ayat 53, Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42, dan Quran surah Ali Imran ayat 159 dengan baik. Aku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat materi pembelajaran kita? Manfaat apa yang bisa kita dapat? Tentunya yang pertama, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pelajari hari ini tentang Al-Quran. Setelah kita bahas bersama, orang yang membaca Al-Quran, satu huruf itu diganjar satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan itu diganjar dengan 10 pahala. Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Di hadis yang lain, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi insyaallah dengan kita belajar Al-Quran, derajat kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak-anakku sekalian, Al-Quran menjadi obat penyembuh terhadap penyakit. Anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah nyata. Jadi pemilik kisah ini bernama Aminah. Mari kita dengarkan kisahnya ini. Semoga mampu memotivasi kita untuk menghafalkan Al-Quran. Aku adalah wanita yang dulu kuduga bahwa diriku sudah meninggal sebelum lahir, karena aku menghadapi beberapa musibah yang beragam dalam hidupku, sesuatu yang tidak terbayangkan dalam benakku. Namun alhamdulillah, keyakinanku pada Allah semakin kuat saat aku bingung memaknai kehidupan sekelilingku. Aku berserah kepadanya, aku mengidap
penyakit tumor otak. Jadi si Aminah ini memiliki penyakit tumor otak. Apa katanya? Tidak terlalu buruk, tapi penyakit itu mengerikan. Penanganan terus dilakukan, namun tidak ada tanda-tanda membaik selama 4 tahun. Ya Allah, selamatkanlah musibahku dan gantilah yang lebih baik. Menit berlalu bagaikan tahun, katanya. Aku merasa down saat dokter mulai mengabari hasilnya, dan aku terperanjat shock. Dokter mengatakan, subhanallah, engkau telah sembuh dengan proporsi 70%. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Agung. Dia hanya mengharapkan kemajuan 1%, ternyata digantikan dengan kemajuan 70%. Seketika itu dia menangis dengan tangisan yang belum pernah dilakukan, dan semakin membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an itu adalah syifa, obat. Dan aku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekelumit kisah nyata tentang orang yang menghafalkan Al-Qur'an, mampu menyembuhkan penyakitnya. Yang penyakitnya itu adalah tumor ganas yang berada di dalam otaknya. Yang ketiga adalah bagi orang-orang yang menghafalkan Al-Quran akan memakai mahkota dan jubah kemuliaan di hari kemudian, serta memakaikan orang tuanya mahkota dan jubah kemuliaan tersebut. Dan yang keempat tentunya bagi orang-orang yang membaca, menghafalkan Al-Quran akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih memudahkan kalian di dalam menghafalkan Quran surah Az-Zumar ayat 53, An-Najm 39 sampai 42, dan Ali Imran ayat 159. Mari kita simak bersama video tentang bacaan Quran surah Az-Zumar, An-Najm, dan Quran surah Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan bacaan Quran surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura.
وأن إلى ربك المنتهى. Sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, videonya sudah disimak dengan baik-baik ya, tentang cara membaca Quran surah yang akan dihafalkan sebentar. Semoga mampu lebih memudahkan kalian dalam menghafalkan materi ayat Al-Quran yang akan dihafalkan sebentar. Anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita bentuk kelompok dulu ya. Kelompok pertama kita bernama kelompok optimis. Di sana ada Ananda Fatir Muhammad Kadafi, ada yang kedua ada Ananda Fadil Ashar Ali, dan yang ketiga ada Ananda Muhammad Farid. Kelompok kedua kita beri nama kelompok ikhtiar. Ada Ananda Miftahul Jannah, dan yang kedua ada Ananda Ardianti Majika Kaitra. Yang ketiga kita tentunya berikan nama kelompok tawakal. Ada Ananda Amira, dan yang kedua ada Ananda Nurul Azizah Ahmad. Anak-anak sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita lakukan dalam kelompok-kelompok tersebut? Jadi sebentar saya akan pilih siapa yang akan menjadi model dalam kelompok itu. Model dalam menghafalkan bacaan Al-Quran, yakni Quran surah Az-Zumar, Al-Imran dan An-Najm. Model tersebut dalam pembelajaran kita ini mengenai TP Jigsaw ini, model itu akan terlebih dahulu membantu satu kelompok lagi, namanya kelompok tim ahli. Nah, kelompok itu akan mencermati, ya, mempelajari cara membaca Quran surah yang hendak dihafalkan sebentar. Setelah didiskusikan dalam kelompok tim ahli itu, kembalilah ke kelompok masing-masing dan menjadi model di dalam membimbing teman-teman kalian untuk menghafalkan Al-Quran beserta terjemahannya. Anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kelompok optimis modelnya adalah Ananda Fatir Muhammad Kadafi. Silahkan membentuk kelompok di belakang ya, di bawah kursinya akan membentuk satu kelompok tim ahli. Silahkan bawa ke belakang kursinya, diangkat. Fatir, Ananda Fatir aja. Terus yang kedua untuk kelompok ikhtiar, tim modelnya adalah Ananda Ardianti Majika Kaitra. Silakan bergabung di kelompok tim ahli, sudah ada dua. Dan yang ketiga model dari kelompok tawakal adalah Ananda Nurul Azizah Ahmad. Oke, silakan membantu satu kelompok tim ahli di belakang. Ya, anak-anak sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelompok tim ahli sudah diskusikan cara membacanya. Nah, sekarang kalian akan kembali ke kelompok kalian untuk membimbing teman-teman kalian dalam menghafalkan Quran yang ditugaskan sebentar ya, beserta dengan terjemahannya. Kalian menjadi model, mendengarkan bacaan hafalan mereka, mengajarkan mereka, membimbinglah bahasanya seperti itu. Ya, silakan Ananda Fatir kembali ke kelompok optimis, Ananda Ardianti kembali ke
Ikhtiar dan Anda Nurul Aziz Ahmad kembali ke kelompok tawakal. Oke, anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ya dibimbing teman-temannya yang model. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan hasil dari bimbingan ya para model. Apakah semuanya sudah bisa menghafalkan Quran surah yang ditugaskan pada hari ini beserta terjemahannya? Ini kita mau lihat sehingga sebentar masing-masing anak-anakku sekalian ambil ke depan kelas ya, untuk menghafalkan Quran surah yang ditugaskan pada hari ini. Oke, anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari Ananda Muhammad Farid dari kelompok optimis. Anak-anakku yang lain perhatikan dan ditanggapi kalau ada yang salah. Oke, silakan Ananda Farid tampil ke depan menghafalkan Quran surah yang ditugaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa. Dan bahwasanya manusia memperoleh dari kata yang tidak bersifat. Maka berkat rahmat Allah untuk Muhammad berlaku lemah lembut terhadap. Oke, anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah semua sudah mampu menghafalkan dan menerjemahkan ya daripada Quran surah Az-Zumar ayat 53, Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42 dan Quran surah Al-Imran ayat 159. Anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya tugas yang ada di RKPD ini adalah membuat video dalam menghafalkan Quran surah Az-Zumar ayat 39 sampai 42 atau Quran surah Al-Imran ya ayat 159 atau Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42 beserta terjemahannya. Jadi dibuat video ya. Yang kedua,
Kalian hafalkan Quran surah Az-Zumar ayat 9 sampai 42, dan Quran surah Az-Zumar ayat 53, An-Najm 39 sampai 42, dan Quran surah Al-Imran ayat 159. Bisa terjemahannya itu melalui voice note, ya, voice note kirim ke saya. Insyaallah dari sana saya akan melakukan penilaian. Dan sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba kita di penghujung pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Dan sebelum kita menutup pertemuan kita, mari kita sama-sama berdoa. Doa akan dipimpin oleh Ketua Kelas, yakni Ananda Ardianti Majika Kaibri. Silakan Ananda memimpin kita semua di dalam doa. Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin. Terima kasih kepada Ananda Majika telah memimpin kita semua dalam doa. Akhirnya anak-anak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah minggu depan kita akan ulangan harian terkait materi menggapai meraih cita-cita dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Jangan lupa dipelajari kembali semuanya, dan jangan lupa tetap optimis, tetap ikhtiar dan tetap tawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.